Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Karyani Sapitri, mahasiswa Universitas Sari Mulia Banjarmasin, dan Ibu Apoteker Rina Saputri. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang penggunaan suplemen kesehatan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, sehingga kekhawatiran meningkat akan tertularnya penyakit saat banyak berinteraksi dengan banyak orang, maka diharuskan mempunyai sistem imun yang bagus dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Nah, asupan vitamin C bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi buah-buahan serta sayuran. Tidak cuma itu, vitamin C pun bisa Anda minum dalam bentuk suplemen. Nah, apa yang dimaksud dengan suplemen kesehatan? Suplemen kesehatan merupakan produk untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, meningkatkan, memelihara, dan mempunyai nilai gizi atau efek fisiologis, serta memperbaiki fungsi kesehatan. Penggunaan suplemen kesehatan bertujuan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan vitamin, sehingga sistem imun dapat bekerja optimal dan membantu tubuh agar pulih dari penyakit tertentu. Perlu diingat, suplemen kesehatan itu tidak untuk mengobati dan juga bukan mengganti untuk makanan sehari-hari ya. Suplemen dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama suplemen multivitamin. Suplemen ini mengandung 3 atau lebih vitamin dan mineral. Contohnya vitamin C, B1, B2, B8, dan lain-lain. Yang kedua, ada suplemen non-vitamin non-mineral. Kategori yang masuk dalam suplemen ini adalah herba dan non-vitamin lainnya. Contohnya, minyak ikan. Ada beberapa contoh suplemen kesehatan. Yang pertama, vitamin C. Digunakan untuk meningkatkan sistem imunitas dan antioksidan. Yang kedua, ada imbus. Digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi gejala flu. Kemudian ada CDR atau kalsium D-redoxon. Suplemen ini mengandung kalsium, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin D. Bermanfaat untuk menjaga agar tulang tetap kuat dengan memenuhi kebutuhan kalsium. Selanjutnya, holistic care. Suplemen ini membantu memelihara daya tahan tubuh dan mengatasi gejala kekurangan vitamin C. Kemudian yang terakhir ada vitasimin. Vitamin ini mengandung vitamin C, vitamin E, dan L-cysteine yang berperan sebagai antioksidan untuk mendangkal radikal bebas, serta vitamin B6 dan nikotinamid yang berguna memperbaiki metabolisme tubuh. Banyak sekali merek dagang untuk berbagai macam suplemen, tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya isinya sama. Contoh, vitasimin dengan CDR mengandung vitamin C dan B6. Bisa dilihat hanya merek yang berbeda. Jadi, yang seperti ini perlu diperhatikan ya untuk menggunakannya. Jangan sampai kita menggunakan banyak sekali merek vitamin padahal isinya sama. Perkenalkan, saya Apoteker Rina. Saya mungkin akan sedikit berbagi informasi terkait penggunaan suplemen di masa pandemi seperti saat ini. Nah, sebelumnya juga Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang lainnya pasti sudah mendengarkan penjelasan video dari mahasiswa kami, Nur Karyani Sapitri. Di masa pandemi seperti saat ini, di mana daya tahan tubuh kita itu sangat penting untuk ditingkatkan gitu kan ya, supaya kita bisa terhindar dari infeksi virus corona itu sendiri. Dan kalaupun kita terinfeksi, kita pasti juga mengupayakan agar daya tahan tubuh tetap baik. Tujuannya supaya gejala yang keluar atau yang muncul itu tidak terlalu parah, karena diimbangi dengan daya tahan tubuh yang baik, sehingga walaupun terinfeksi, kemampuan tubuh itu tetap baik dan bisa lebih cepat sembuhnya. Saat pandemi ini ada gitu ya, penggunaan suplemen itu sangat tinggi, bahkan sempat menyebabkan beberapa kekosongan dari suplemen itu sendiri, baik itu suplemen makanan, suplemen kesehatan, ataupun vitamin. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya untuk daya tahan tubuh itu tidak hanya didapatkan dari suplemen dari luar tubuh ya, suplemen kesehatan, tetapi itu juga bisa didapatkan dari makanan yang Bapak Ibu konsumsi. Apa itu perbedaan suplemen dan vitamin ya? Kalau suplemen itu merupakan zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh, zat tambahan ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Sedangkan kalau vitamin, zat yang dia membantu tubuh untuk membentuk sel-sel yang ada di dalam tubuh gitu. Dua-duanya sama tujuannya nanti untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, endingnya tuh sama akhirnya. Tujuannya sama. Kalau vitamin ini bagian dari suplemen. Jadi salah satu contoh suplemen itu ada vitamin dan mineral. Jadi supaya tidak bingung ya antara suplemen dan vitamin. Nanti mungkin mendengar istilah suplemen itu berbeda dengan vitamin. Nah, intinya sama, mereka digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tetapi Bapak Ibu yang masih sering sekali terjadi kesalahan di masyarakat kita itu adalah persepsi menggunakan suplemen sehingga menggunakannya dalam jumlah yang berlebihan. Daya tahan tubuh Bapak Ibu itu sebenarnya sudah ada dari kita lahir itu sudah punya daya tahan tubuh. Tetapi kadang ada beberapa kondisi yang memang menurunkan daya tahan tubuh kita, seperti saat kita kelelahan, saat kita beraktivitas yang berlebihan. Nah, boleh nggak kita pakai suplemen? Boleh Bapak Ibu kita pakai suplemen, selama kita mau memenuhi atau kita mengikuti aturan dosis yang sudah tertera. Upaya yang Bapak Ibu bisa lakukan nanti ketika mengkonsumsi vitamin adalah yang pertama, dilihat di kemasannya, isinya apa, tujuan menggunakannya apa, kemudian berapa dosisnya, kapan dia diminumnya gitu. Nah, mengkonsumsi vitamin itu 1 kali sehari cukup, tidak perlu yang berlebihan, kecuali memang kondisi saat itu Bapak Ibu sedang sakit. Misalnya saat ini Bapak Ibu mengalami terinfeksi virus corona gitu ya. Nah, kalau terinfeksi kita boleh menggunakan beberapa jenis vitamin dalam 1 hari. Tetapi kalau seandainya Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat, itu kita cukup menggunakan 1 jenis suplemen saja gitu. Misalnya dia minum 1 kali sehari, bisa di pagi hari ataupun di malam hari. Apalagi saat ini media itu banyak sekali memberitakan suplemen yang bagus ini A, suplemen yang bagus B gitu. Kadang kita sebagai konsumen, karena kita melihat pemberitaan yang begitu wah, kita ingin mengkonsumsinya. Itu kebiasaan kita kan memang sering seperti itu. Sehingga dalam 1 hari itu kita bisa menggunakan beberapa jenis suplemen yang sama sebenarnya. Hanya mereknya beda tapi sebenarnya isinya sama. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu ketika mengkonsumsi vitamin atau suplemen itu harus dilihat dulu komposisi atau isinya. Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan beberapa jenis merek yang berbeda, itu bisa tahu apakah isinya sama saja atau tidak. Efek dari penggunaan suplemen itu tidak instan, jadi memang perlu waktu gitu dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tidak perlu Bapak Ibu kalau misalnya 1 kali minum merasa tidak membaik, silahkan dilanjutkan. Jadi tidak perlu mengganti dengan merek lain yang lebih baik gitu, karena pada dasarnya isi dari suplemen kesehatan itu baik vitamin, mineral dan zat-zat lainnya itu kurang lebih sama saja isinya. Efeknya apa kalau penggunaan suplemen atau vitamin itu secara berlebihan? Contoh suplemen yang sering sekali kita gunakan itu adalah suplemen yang mengandung vitamin B kompleks ya, dan juga vitamin C. Kalau kita menggunakannya dalam jumlah yang berlebihan, itu bisa menyebabkan gangguan terutama pada saluran pencernaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami ya, ketika mengkonsumsi suplemen yang ada vitamin C-nya itu lambungnya terasa perih gitu, terutama jika digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Nah, itu hanya salah satu contoh. Masih banyak lagi penggunaan vitamin kalau kita suplemen atau vitamin yang kalau kita gunakan berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan yang lebih parah. Contoh penggunaan kalsium atau vitamin D. Nah, vitamin D boleh nggak dikonsumsi? Boleh untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi dalam dosis yang sudah tertera. Jangan digunakan berlebihan. Kenapa? Karena vitamin D itu tujuannya adalah menstimulasi pembentukan kalsium di dalam tubuh. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi vitamin D, maka otomatis pembentukan kalsium juga semakin banyak. Nah, kalau jumlah kalsium di dalam tubuh meningkat, itu efeknya nanti bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal dan lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya sharingkan hari ini adalah kalau Bapak Ibu ingin mengkonsumsi suplemen atau vitamin silahkan, boleh sekali. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah lihat isinya. Jika sama silahkan pilih salah satu saja. Jadi tidak perlu kita gonta-ganti merek kalau kita tidak merasakan manfaatnya. Tetapi kalau seandainya ketika mengkonsumsi vitamin itu Bapak Ibu
tiba-tiba badannya timbul alergi gata-gata, maka bisa berkonsultasi kepada dokter atau apoteker terdekat biar nanti dilihat apakah suplemen tersebut yang menyebabkan alergi atau tidak. Sekian penjelasan dari saya dan Ibu Apoteker Rina Saputri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.